Lagi-lagi serang Jenderal Dudung. Aduh, Pak Polisi, jangan biarkan Bahar melecehkan WNI. Saya ingin sekali berupaya untuk memutuskan virus-virus kesombongan seperti ini, virus-virus nyinyir seperti ini. Pandai melihat keburukan dan kekurangan orang, tapi tak pandai melihat keburukan dan kekurangan sendiri. Sadar, siapa kalian? Malaikat? Bukan. Para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bahkan anak Habib Rizik satu-satu. Jangan kalian mudah terprovokasi oleh orang-orang yang mungkin berpakaian putih-putih, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ilmu, kemudian menghasilkan daripada meluluh lantakan daripada negeri ini. Walaupun ada yang mengatasnamakan demokrati, ataupun mengatasnamakan liberal, ataupun mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan apapun, tetapi memprovokasi masa hingga negeri ini menjadi luluh lantak dan hancur. Jadi saya mengajak sahabat Indonesia untuk melawan agama Islam yang disesatkan oleh kelompok-kelompok seperti Bahar bin Smith ini. Islam radikal sebutannya, sangat tidak enak didengarkan. Islam puritan. Karena bagi saya nanti ini akan citra buruk buat agama saya. Jadi jangan mengatakan mereka ulama Islam. Bukan. Mereka adalah perusak Islam. Mereka adalah penista Islam karena kelakuan dan narasi yang dibangun sendiri. Habib Bahar bin Smith kembali melancarkan serangan kepada Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Sebelum-sebelumnya dia juga kerap melontarkan kritik pedas kepada mantan Pangkostrat itu. Kali ini Habib Bahar mengatakan Jenderal Dudung bisa saja masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau Habib dari Arab yang datang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pernyataan Habib Bahar ini diketahui lewat sebuah potongan video yang diunggah oleh akun Twitter Tukang Rosok pada Kamis 16 Desember kemarin. Video itu kini viral di media sosial. Dalam unggahannya, Tukang Rosok tampak sangat jengkel dengan pernyataan Habib Bahar tersebut, sehingga dia meminta polisi untuk segera turun tangan mengamankan Habib Bahar. Bahkan dia sampai menyarankan agar penceramah dari Manado itu lebih baik dikurung di Nusa Kambangan saja. Adapun dalam video itu Habib Bahar terang-terangan mengatakan jika tidak ada pemuka agama dari Arab yang datang ke Indonesia, maka Jenderal Dudung belum tentu sudah menganut Islam. Kalau tidak ada para ulama, para habaib yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung tuh masih nyembah pohon, kata Habib Bahar. Dan tak sampai di situ, Habib Bahar juga menyebut ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Baliho. Menurutnya sang jenderal itu merangkul organisasi Papua Merdeka atau OPM dan memusuhi ormas Islam. Di sini Habib Bahar tidak menyebut nama Jenderal Dudung, namun sebagaimana diketahui bersama, Dudung ketika masih menjabat Pangkostrat, dia secara tegas menurunkan semua baliho bergambar wajah pentolan FPI Rizik Syihab yang berseliweran di Jakarta. Setelah menjabat Kasat, Dudung juga pernah mengeluarkan pernyataan kepada prajurit TNI untuk merangkul para pemberontak KKB di Papua. Hal ini bertujuan agar kelompok separatis itu bisa kembali ke pangkuan NKRI. Perlu diketahui Jenderal Dudung baru-baru ini memang mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan menyebut Tuhan bukan orang Arab. Untuk itulah dia mengatakan dirinya selalu berdoa dengan bahasa Indonesia. Habib Bahar Smith mengatakan, mana Jenderal Baliho? Kok nggak kelihatan di Semeru? Sebuah video yang memperlihatkan pendakwah kontroversial Habib Bahar Smith menyindir seorang jenderal TNI yang disebutnya dengan istilah Jenderal Baliho viral di media sosial. Video Habib Bahar Smith menyindir Jenderal Baliho tersebut viral usai diunggah pengguna Twitter Tukang Rosok dan seperti dilihat pada Jumat 17 Desember kemarin. Dalam narasi unggahannya, netizen itu meminta kepada aparat penegak hukum untuk menertibkan Habib Bahar yang isi ceramahnya menurutnya penuh dengan hasutan. Selain itu, netizen tersebut menilai isi ceramah Bahar Smith itu telah menginjak-injak wibawa dan jiwa korsa TNI. Dilihat dari video tersebut, tampak Habib Bahar di hadapan sejumlah pengikutnya mempertanyakan di mana keberadaan pihak yang disebutnya Jenderal Baliho saat bencana Gunung Semeru. Mana yang kemarin nurunin balihonya Habib Rizik? Mana Jenderal Baliho? Mana yang kemarin nurunin balihonya Habib Rizik yang ngomong bubarkan saja FPI kok nggak kelihatan di Semeru? Hah? Teriak Habib Bahar Smith. Ia pun menyebut sang Jenderal Baliho tersebut batang hidungnya sama sekali tidak nampak di tengah masyarakat yang tertimpa bencana itu. Yang nampak di sana, kata Bahar, malah kader-kader FPI.
Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Kok yang ada baliho-baliho Habib Rizik yang ada di Semeru? Bantu masyarakat, kata Bahar dengan nada keras. Lebih lanjut, Habib Bahar juga menyindir pernyataan Jenderal Balio tersebut soal organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM dibilang saudara, dudung, giliran sama ormas Islam galak, sama OPM yang jelas-jelas teroris separatis, dia bilang itu saudara kita, harus dirangkul. Kata Bahar Smith menunjukkan pernyataan sang jenderal itu. Habib Bahar Smith kemudian menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membantah anggapan sang jenderal Balio tersebut terkait OPM. Kemarin Mahfud MD langsung bilang ke dia, OPM bukan saudara kita, OPM itu teroris, ujarnya. Ya, sumpah Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada beberapa tahun lalu yang viral di media sosial menyusul meninggalnya politisi Abraham Lunggana alias Haji Lulung pada Selasa 14 Desember. Sumpah Ahok dikaitkan netizen sebagai kutukan yang menyebabkan beberapa orang tokoh 212 meninggal dunia. Dari Tengku Zulkarnain, Ustadz Mahir, Ustadz Arifin Ilham hingga Haji Lulung. Bahkan dikaitkan juga dengan dipenjaranya Habib Rizik Sihab. Sumpah Ahok yang dimaksud terucap pada 2017 lalu saat Ahok tersandung kasus penistaan agama yang menjadikannya gagal sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi hal itu, Ade Armando menegaskan agar publik tidak berlarut-larut dalam isu yang tidak berlandaskan logika tersebut. Meninggalnya Haji Lulung merupakan berita duka yang tidak ada kaitannya dengan sumpah Ahok. Lebih mengejutkannya lagi, ada pihak yang percaya bahwa sumpah sakti Ahok dan meminta agar sumpahnya disudahi supaya tak ada lagi korban yang berjatuhan. Senada dengan Ade Armando, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya meminta agar netizen berhenti mengkorelasikan kematian seseorang atau masuk penjara dengan dukungan saat pilkada. Jadi stop deh ketololan percaya kalau ada orang yang masuk penjara atau meninggal itu ada kaitannya kutukan dengan sikapnya di pilkada pemilu. Dua belah kubu ada yang kena kasus hukum dan meninggal juga kok. Sama-sama manusia, bisa salah dan juga pasti meninggal. Kata Yunarto lewat akun Twitternya yang dikutip pada Kamis 16 Desember kemarin.